Pada 8 Maret tahun 2014 yang lalu, sebuah pesawat komersial Malaysia Airlines menghilang secara misterius saat sedang melakukan penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing, China. Pesawat Malaysia Airlines hilang kontak 1 jam setelah lepas landas. Sampai detik ini, pesawat itu belum ditemukan kabarnya, bangkainya atau jejaknya pun belum pernah ditemukan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Bersama saya, Anda akan mendapatkan perspektif baru dalam melihat dunia secara lebih luas. Hilangnya pesawat Malaysia ini meninggalkan sebuah misteri besar yang belum terpecahkan sampai hari ini. Tidak ada yang tahu pasti apa dan kenapa pesawat dan semua penumpangnya hilang tanpa jejak. Hilangnya pesawat Malaysia ini menimbulkan sebuah teka-teki dan teori konspirasi terus berkembang di masyarakat tentang penyebab hilangnya pesawat MH370. Pesawat MH370 bukanlah pesawat yang kaleng-kaleng, karena pesawat ini menggunakan pesawat dari pabrikan Boeing 77200ER, sebuah pesawat berteknologi canggih yang sudah teruji ketangguhannya di berbagai dunia. Saat kejadian, pesawat Malaysia Airlines mengangkut 239 penumpang, 12 awak kabin dan 2 orang bayi. Para penumpang ini berasal dari berbagai negara, di antaranya 152 warga Cina, 38 warga Malaysia, 7 dari Indonesia, 7 penumpang asal Australia, 5 penumpang dari India, dan 3 orang dari Amerika, 2 berasal dari Selandia Baru, dan 2 dari Ukraina, dan 2 orang dari Kanada, dan 1 orang dari Taiwan, dari Belanda, Italia, dan Rusia. Dan pesawat ini diterbangkan oleh seorang pilot yang sudah cukup senior, yaitu Kapten Sahari Amansyah yang baru berumur 53 tahun. Yang jelas bukan Kapten Vincent ya guys. Dari informasi yang beredar, Kapten ini sudah terbang sejak 1981. Dilihat dari jam terbang, sudah sangat tidak diragukan lagi tentang pengalamannya. Yang jelas si kapten ini bukan seperti anak magang. Nah, juga ditemukan sebuah fakta bahwa si kapten ini adalah seorang yang sangat hobi dengan dunia aviasi. Hal ini terbukti bahwa dia memiliki simulator pesawat di rumah pribadinya. Saat melakukan penerbangan naas tersebut, ia didampingi oleh seorang kopilot yang bernama Farik Abdul Hamid yang baru berusia 27 tahun. Masih relatif sangat muda ya guys. Pada 8 Maret tahun 2014, tepatnya pukul 00.41 tengah malam waktu Malaysia, pesawat ini dijadwalkan berangkat dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Beijing, China. Seharusnya pesawat ini tiba di Bandara Beijing pada pukul 6.30, tetapi naas pesawat tersebut tidak pernah sampai tujuannya sampai hari ini. Pada saat melakukan take off, pesawat Malaysia Airlines tidak mengalami kendala sama sekali. Pada pukul 1:15 memasuki wilayah udara Vietnam, atau tepatnya di wilayah Laut Cina Selatan. Melalui kotak suara, operator ATC atau pengatur lalu lintas udara memberi perintah agar segera si pilot ini menghubungi ATC berikutnya atau tepatnya milik Vietnam. Dan sang kapten sendiri masih merespon dengan menjawab, "Good night Malaysia 370. Dan 2 menit berselang, pesawat itu hilang dari pengawasan ATC milik Malaysia. Dan parahnya lagi, transponder dari pesawat tersebut tidak berfungsi sehingga ATC Malaysia tidak dapat melacak keberadaan pesawat tersebut. Merespon hal ini, ATC Malaysia langsung bergerak cepat dan meminta bantuan kepada radar militer Malaysia. Dan setelah melakukan penelusuran dari radar, diketahui pada pukul 1:21 diketahui pesawat ini berubah arah tidak sesuai dengan instruksi. Dan malah pesawat ini berbelok ke kiri dan kembali ke wilayah udara Malaysia, lalu terbang di atas kota Penang berputar-putar di situ. Kemudian pesawat ini berbelok ke kanan menuju Laut Andaman yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia guys. Nah, pada pukul 2:22 radar militer Malaysia sudah tidak lagi mendeteksi keberadaan pesawat tersebut.
Bahkan setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, radar negara lain juga tidak dapat mendeteksi keberadaan pesawat MH370 yang menghilang secara misterius dan tidak tahu entah kemana. Sampai pada pukul 6.30, MH370 telah melewati jadwal yang sudah ditentukan. Sekitar 1 jam berselang, akhirnya otoritas Malaysia menyatakan bahwa pesawat MH370 hilang kontak. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pencarian besar-besaran, guys. Sebanyak 40 pesawat terbang, ditambah lagi 24 kapal dari berbagai negara, seperti Thailand, Australia, Cina, semuanya dikerahkan diminta bantuannya untuk mencari keberadaan pesawat MH370. Pencarian pesawat ini berlangsung cukup lama, hari berganti hari, tahun berganti tahun, waktu berganti waktu. Upaya pencarian terus dilakukan, tetapi hasilnya nihil. Dan hal ini menyita perhatian masyarakat, khususnya negara-negara yang pasti ada korban jiwa dalam pesawat tersebut. Sampai pada suatu hari atau berselang sekitar 515 hari melakukan pencarian, pada 22 Juli tahun 2015 ditemukan sebuah puing pesawat di Pulau Reunion, sebuah pulau kecil di Samudra Hindia. Dan setelah dilakukan investigasi yang mendalam, dinyatakan bahwa penemuan tersebut adalah bagian sayap dari pesawat MH370. Setelah penemuan tersebut, pihak maskapai melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa MH370 telah jatuh di suatu tempat di Samudra Hindia dengan sebab yang tidak diketahui, dan dinyatakan seluruh penumpang beserta awak kabinnya dinyatakan tewas. Meski dinyatakan sudah tidak ada yang selamat, Malaysia terus melakukan upaya pencarian meski tidak ada perkembangan yang berarti. Bahkan tanda-tanda kecil sekalipun tidak pernah diketahui keberadaan pesawat dari MH370. Baru setelah 3 tahun berselang, atau tepatnya pada 17 Januari, akhirnya mereka menghentikan upaya pencarian bangkai pesawat tersebut. Namun demikian, mereka juga mengatakan akan kembali melakukan pencarian apabila ditemukan tanda-tanda yang signifikan. Berselang 8 tahun kemudian, atau pada tahun 2022 yang lalu, seorang nelayan di Madagaskar membuat sebuah laporan baru bahwa dia telah menemukan puing pesawat MH370. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata si nelayan ini telah menemukan puing ini pada tahun 2017 yang lalu. Mungkin karena minimnya informasi, si bapak nelayan ini mengira itu hanya rongsokan biasa saja. Tidak tahu kalau itu adalah bagian yang sangat penting. Bahkan saking tidak tahunya, bagian yang sangat penting itu ia gunakan untuk mencuci pakaian. Gokil ya guys. Mungkin kalau saya juga yang menemukan puing tersebut, saya tidak akan pernah berpikir bahwa itu bagian dari pesawat, kecuali ada ciri-ciri yang mudah untuk kita kenali bahwa itu adalah bagian dari pesawat MH370 yang sedang dicari-cari. Meskipun beberapa puing MH370 berhasil ditemukan, namun sampai hari ini belum juga terkuak misteri di mana keberadaan pesawat tersebut. Nah, dari sinilah berkembang berbagai teori konspirasi yang berkaitan dengan hilangnya pesawat MH370. Teori yang pertama adalah diduga berkaitan dengan konflik antara Rusia dan negara-negara barat. Seorang jurnalis aviasi yang bernama Jeff Weiss membuat sebuah hipotesa dan menduga bahwa pesawat MH370 adalah disabotase, dan tidak lain dan tidak bukan yang menjadi tertuduh adalah Rusia. Lalu pertanyaannya, apa yang mendasari tuduhan tersebut? Jeff berasumsi bahwa sabotase ini berkaitan erat dengan Rusia. Hal ini disebabkan sehari sebelum terjadinya tragedi MH370, tepatnya pada tanggal 6 Maret tahun 2014, Amerika menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia.
Sanksi ini diberikan atas ulah Rusia yang mengganggu kedaulatan Ukraina. Merespon hal ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov merespon dan mengatakan bahwa keputusan Amerika tersebut akan menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Nah, setelah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Rusia, 2 hari berselang terjadilah tragedi MH370. Nah, si jurnalis ini sangat yakin bahwa semuanya berkaitan dengan konflik antar negara dan menurutnya ini dapat dilihat saat kejadian MH370, pemerintah Malaysia meminta seluruh negara yang warganya menjadi korban untuk segera menelusuri latar belakang mereka. Nah, hampir semua negara menyetujui permintaan dari pemerintah Malaysia kecuali 2 negara, yaitu Rusia dan Ukraina. Nah, setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, ternyata penumpang asal Rusia diketahui memiliki tiket first class. Dan seperti kita ketahui bersama, penumpang kelas 1 ini biasanya akan berada di bagian depan. Yang entah kenapa ini kebetulan atau memang sudah direncanakan. Si penumpang yang berasal Rusia duduknya dekat dengan ruang elektronik pesawat, tempat di mana sistem komunikasi pesawat melalui satelit. Nah, diduga penumpang asal Rusia ini meretas sistem pesawat pada pukul 1:15 saat pesawat tersebut berada di atas Laut Cina Selatan. Dan diduga dia hanya butuh waktu 5 menit saja untuk menguasai kendali sistem pesawat. Nah, setelah pesawat itu disabotase dan kendalinya sudah dikuasai, peretas mematikan semua perangkat elektronik di dalam pesawat tersebut sehingga menghilang dari radar. Lalu ada juga sebuah teori bahwa diduga pesawat terbang tersebut dibawa ke arah utara dan diduga jatuh di wilayah Kazakhstan. Yang kebetulan Kazakhstan adalah negara sekutu dari Rusia. Berdasarkan data-data satelit dari Inmarsat, pemerintah Malaysia melakukan pencarian internasional. Perdana Menteri Malaysia yang saat itu adalah Najib Razak meminta izin secara pribadi ke pemerintah Kazakhstan untuk melakukan pencarian. Namun pemerintah Kazakhstan tidak merespon permintaan dari Perdana Menteri Malaysia. Dari sinilah teori konspirasi terus berkembang dan diduga Putin mengetahui di mana letak posisi pesawat itu jatuh beberapa jam setelah kejadian. Anda percaya? Tulis di kolom komentar. Ada juga sebuah pernyataan dari seorang direktur investigasi dari Unicorn Aerospace yang meyakini bahwa Rusia tahu betul. Bahkan diduga satelit mata-mata Rusia juga mengetahui atau menangkap objek yang diduga adalah pesawat MH370. Dan alasan Rusia adalah tidak mau ikut campur urusan negara lain. Melihat perkembangan teori semacam ini, Putin tidak mau terlibat secara teknis dalam pencarian tersebut. Sama artinya juga Putin mengakui bahwa negaranya memiliki satelit mata-mata. Dan pada akhirnya Rusia juga yang akan dituduh melakukan spionase atau melakukan pengintaian. Inilah alasan Putin yang enggan terlibat dalam pencarian tersebut. 4 bulan berselang yang kala itu Presiden Amerika adalah Barack Obama kembali menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Dalam hal ini Putin pun memberikan sebuah jawaban dan mengatakan bahwa keputusan tersebut sangat berbahaya bagi rakyat Amerika itu sendiri. Sekaligus ini akan mengganggu kepentingan strategis nasional jangka panjang. Nah, teori yang tak kalah menghebohkan adalah diduga pilot MH370 sengaja menjatuhkan pesawatnya sendiri. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu mengakhiri hidupnya. Dugaan ini berkaitan dengan kehidupan pribadinya yang diduga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang karena hal inilah patut diduga bahwa si pilot ini mengalami gangguan mental. Namun dugaan-dugaan ini dibantah dengan keras oleh keluarga dari si pilot itu sendiri, yang menurutnya si pilot dan keluarganya dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun di sisi lain teman-teman dari sang kapten
mengungkapkan sebuah fakta yang sebaliknya. Menurut teman-teman, si kapten ini sedang mengalami masalah yang cukup berat, yaitu terkait dengan hubungan rumah tangganya. Dan hal ini berkaitan dengan fakta-fakta atau investigasi yang dilakukan oleh kepolisian setempat yang menemukan sang kapten melalui akun Facebooknya menghubungi model kembar Malaysia, dan diketahui si kapten ini sudah mengirimkan pesan sebanyak 97 kali dan mendesak si model ini untuk segera bertemu dengan si kapten. Dan untuk memperkuat teori tersebut, diketahui sebelum menghilang dari radar, MH370 sempat berputar-putar 3 kali di kota Penang. Ada sebuah pendapat dari pilot senior Kapten Simon Hardy, ada kemungkinan gerakan aneh tersebut sebagai salam perpisahan dengan kampung halamannya. Dan teori lainnya menduga si pilot sengaja mematikan sistem komunikasi. Tujuannya adalah agar pesawat tidak terdeteksi oleh radar. Padahal yang terjadi sebenarnya pesawat tersebut masih dalam kondisi terbang. Seperti diceritakan sebelumnya, pesawat sempat berbelok ke arah yang berbeda. Nah, untuk memuluskan niatnya, si pilot sengaja membuat para penumpang ini tak sadarkan diri. Caranya adalah menurunkan tekanan pesawat. Kemudian si kapten membawa pesawat tersebut ke lokasi yang sudah direncanakan untuk mengakhiri hidupnya. Teori ini diperkuat dengan temuan tim investigasi dari kepolisian Malaysia yang menggeledah rumahnya dan menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata si pilot sudah membuat simulasi memasukkan 7 titik koordinat yang diterbangkan secara manual dan menciptakan rute, yaitu melalui Samudra Hindia, melalui Laut Andaman. Dari berbagai teori yang berkembang luas, mulai dari bunuh diri, disabotase, kebakaran kabin, gangguan mental, tetapi semuanya itu terbantahkan. Ya, namanya juga teori konspirasi. Pemerintah Malaysia juga menegaskan bahwa mereka telah melakukan berbagai pemeriksaan terhadap pilot dan kopilot, dan menurut mereka tidak ada masalah yang berarti. Dan mereka juga sangat puas dengan hasil dari pelatihan-pelatihan yang mereka jalani. Sementara dari sisi kesehatan mental, mereka juga tidak ada masalah, yang artinya baik-baik saja. Lantas dari berbagai teori yang berkembang, saya mempertanyakan peran kopilot. Apa iya dia mau bunuh diri bareng? Atau apa iya ketika terjadi kebakaran dia tidak melakukan apapun atau tidak bisa berbuat apapun? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang tidak dijelaskan dari teori konspirasi yang sudah dibahas sebelumnya. Tetapi menurut saya fakta yang sebenarnya mungkin tidak akan pernah terungkap meski bagai pesawat itu ditemukan. Dan besar kemungkinan pesawat tersebut juga sudah hancur karena waktu yang sudah cukup lama, dan saya rasa Black Box pun sudah tidak bisa memberikan data-data apapun karena pasti juga tidak berfungsi lagi. Memang sangat menarik dan sangat seru kalau kita bicara tentang teori konspirasi. Karena memang teori semacam ini akan terus berkembang dan tidak ada ujungnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan sampaikan kritik teman-teman di kolom komentar agar saya bisa berbenah menjadi yang lebih baik. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.